Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dengan perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu teman-teman terkasih dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Hari ini saya mau melihat atau merenungi tentang pengalaman ketakutan seperti para murid. Jadi Anda boleh di awal ini membayangkan tentang bagaimana Anda mempunyai pengalaman ketakutan sampai hari ini. Ada 3 poin besar yang saya mau ajak refleksikan kepada Anda. Anda boleh berhenti di poin pertama silakan, Anda mau berhenti di poin kedua silakan, ketiga juga silakan. Deal ya? Jadi Anda boleh ngapain aja. Yang penting Anda bawa pulang pesan hari ini dan berguna untuk Anda bercermin di rumah. Poin yang pertama, Bapak Ibu teman-teman, ketakutan dengan aneka macam alasan itu seringkali menguasai kehidupan kita. Kita takut membayangkan yang namanya sebuah kegagalan, takut mengalami sakit, takut tidak mempunyai pekerjaan, takut tidak mempunyai orang-orang yang kita sayangi, atau jomblo, takut kehilangan milik yang berharga, takut menghadapi masa depan yang tidak pasti, takut menghadapi usia senja, dan bahkan takut menghadapi yang namanya kematian. Membayangkan hal-hal yang menakutkan sering kali lebih menakutkan daripada mengalami pengalaman yang dibayangkan itu sendiri. Betul nggak? Betul nggak? Kalau tahu kan aman ya sebenarnya ya. Membayangkan pengalaman ketakutan itu seringkali lebih menakutkan daripada mengalami pengalaman yang dibayangkan itu sendiri. Misal ketakutan membayangkan kegagalan sering lebih mencekam dan lebih menakutkan daripada sebetulnya kita mengalami kegagalan itu sendiri. Ketika ketakutan mix dengan yang namanya menghadapi kesulitan, kita bisa menjadi orang yang sangat ragu-ragu dan tidak percaya. Bahkan ragu-ragu dan tidak percaya akan perhatian dan penyertaan Tuhan. Seolah-olah dalam kepala kita, dalam diri kita, Tuhan membiarkan kita berjuang sendiri. Tuhan menyelamatkan para murid hari ini dari bahaya yang berasal dari luar dirinya.
Kita bisa membaca dalam bahasa kuasa jahat maupun bahaya dari dalam diri sendiri. Yaitu dalam kita bacanya keraguan-raguan karena lemahnya iman. Para murid diajak untuk belajar dari Yesus, bersikap tenang dan percaya penuh pada penyelenggaraan ilahi dalam menghadapi yang namanya kesulitan dan bahaya. Mukjizat akan kita alami hanya kalau kita percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya pada yang namanya daya kekuatan ilahi. Dan kemanapun kita menuju, keberanian dan keikhlasanlah yang akan membuat kita sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Dan sebaliknya, ini kata kunci dalam poin pertama. Kecemasan, ketakutan itu seperti kursi goyang. Ia bisa membuat kita menjadi orang yang sangat-sangat sibuk, tetapi sebetulnya tidak akan membawa kita kemanapun kita berada. Ketakutan, kecemasan itu seperti kursi goyang. Ia bisa membuat kita menjadi sangat sibuk, tetapi tidak akan membawa kita kemana-mana. Poin pertama. Poin yang kedua. Bapak Ibu teman-teman, takut gagal membuat kita tidak melakukan apa-apa. Karena kita tidak berani menghadapi yang namanya resiko. Seolah-olah kegagalan merupakan sebuah akhir yang tragis yang tidak mungkin diperbaiki lagi. Karena itu kita ingin selalu berada dalam yang namanya zona nyaman dan aman. Dan akibatnya apa? Saya katakan kepada Anda semua, hidup sebetulnya kita akan diam, akan mandek, akan stagnan. Kalau terus-menerus Anda tidak berani untuk menghadapi yang namanya resiko. Agar berani berlayar di tengah badai kehidupan, selain percaya penuh dan menyerahkan diri pada penyelenggaraan Tuhan, sebetulnya hari ini saya mau mengatakan kita perlu mengubah sikap dalam kehidupan kita, bahkan yang terpenting juga adalah cara berpikir kita, mindset kita dengan berbagai cara yang nyata. Cara yang pertama yang saya mau hadirkan kepada Anda, caranya adalah pertama menghilangkan rasa takut dengan berpikir positif. Berfokuslah pada masalah, berfokus pada masalah hanya akan membawa kita pada rasa pesimis. Berani mengambil setiap peluang yang ada, karena di balik peluang itu ada yang namanya hadiah yang nyata. Yaitu hadiahnya kesempatan kita untuk bertumbuh. Dan ketakutan muncul karena kita tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai sisi baik maupun sisi buruk dari peluang itu dan resiko yang menyertainya. Cara yang kedua yang nyata adalah punyalah pemahaman yang tepat tentang kegagalan. Ini pula yang terus-menerus diajak, punyalah pengalaman yang tepat tentang iman Anda. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Setiap kegagalan adalah kesempatan Anda untuk bertumbuh dan meningkatkan diri. Dan ada begitu banyak pengalaman dan pelajaran berharga yang bisa dipetik dari setiap sebuah kegagalan. Yang ketiga, takut gagal muncul ketika kita belum mencoba melakukannya. Maka satu-satunya cara untuk mengatasinya ialah dengan masuk dan bertindak di dalamnya. Begitu mulai melakukannya, kita akan mulai mengumpulkan yang namanya pengalaman, mengumpulkan yang namanya pengetahuan. Mulai dengan membuat langkah-langkah atau step-step kecil untuk membangun yang namanya rasa percaya diri dalam diri kita. Yang keempat, membakar perahu. Dalam sejarah Yunani, ketika tentara Yunani berperang untuk merebut satu pulau, hal pertama yang mereka lakukan adalah membakar perahu mereka sendiri. Sehingga tidak ada cara lain yang mereka lakukan untuk kembali. Hal itu dilakukan untuk mendorong yang namanya moral para prajurit.
Satu-satunya kemungkinan untuk bertahan hidup adalah dengan bergerak maju dan mengalahkan musuh. Dan dalam mengejar tujuan hidup, kita pun harus berprinsip tidak ada pilihan lain selain terus maju sampai berhasil. Poin kedua. Poin yang ketiga. Ini agak menyakitkan bagi kita semua, tapi saya harus sampaikan refleksi ini. Bapak Ibu teman-teman, janganlah kiranya pengalaman ketakutan itu menjadi sebuah proyeksi kita untuk memperlakukan orang lain. Saya mengatakan ini, saya melihat dan merefleksikan. Jangan-jangan komunitas gereja kita, komunitas lingkungan kita, komunitas keluarga kita, itu seringkali menampilkan komunitas ketakutan, bukan komunitas cinta atau kasih. Ada begitu banyak orang yang kecewa dalam komunitas-komunitas kita. Saya tadi di awal ekar saya selalu mengatakan bahwa mari beri salam kanan kiri Anda. Anda sudah tidak mulai peduli dengan sesama Anda. Pokoknya Anda duduk, diam, menikmati Ekaristi, pulang. Datang ke sini saya nyapa aja orang, nggak mau nengok. Mungkin agak kurang mendengar, mungkin ya. Anda datang, nggak pernah bertegur sapa. Jangan-jangan juga tata laksana, tatib, itu juga tersenyum kepada Anda dengan terpaksa, karena saya bertugas. Dalam lingkungan hidup pelayanan, entah di kur, entah di lektor, entah di AIM, entah di pemasmur, di misdinar, orang sulit untuk menerima orang lain yang berbeda. Maunya semua serba nyaman, maunya semua serba mirip dengan apa yang dibayangkan. Anda sebagai komunitas gereja seringkali hanya gampang untuk menjudge dan menilai orang lain. Bahkan dengan mudah juga Anda menjudge para gembalanya dengan berbagai macam istilah apapun yang Anda miliki dalam kepala Anda. Kalau ini semua terjadi terus-menerus, jangan-jangan saya mau mengatakan kepada Anda, komunitas kita bukan lagi komunitas cinta dan kasih, tapi komunitas ketakutan yang hendak dihadirkan tanpa disadari. Dan itu pula yang menjadi menakutkan dalam diri kita. Pertama, kita sudah punya ketakutan masing-masing lewat pengalaman hidup kita. Tetapi tanpa sadar, kita menambah beban orang lain dengan sikap yang membuat orang lain juga takut untuk hadir dan bergabung bersama satu komunitas yang harusnya saling mengembangkan. Titik. Maka Anda hari ini, kalau ngomongin orang lain, nggak tahu, nggak kenal, jangan menilai. Kalau mau menilai, ajak ngopi dulu. Biar Anda tahu siapa yang teman yang Anda nilai. Setuju? Deal nih ya? Jadi jangan ada yang basa-basi di belakang ngomongin orang lain yang sebetulnya membawa ketakutan bagi banyak orang untuk hadir dalam setiap pelayanan, bahkan dalam setiap tindakan kita. Semoga hari ini ketakutan ini dihadapi oleh para murid bahkan kita tidak membuat proyeksi baru, menimbulkan ketakutan juga bagi banyak orang. Tetapi dengan proyeksi ketakutan kita, kita mampu juga menambah kasih sehingga orang lain yang begitu takut juga mengalami kasih yang luar biasa lewat kehadiran diri kita. Begitu? Setuju ya? Jadi makin lama Paulus ini bukan menjadi menakutkan. Orang itu kalau nanti di parkiran di depan tuh saling sapa gitu ya. Saya tuh orang yang paling malas senyum. Tapi saya suka ketawa. Jadi Anda kalau nggak saya senyumin tuh jangan marah. Karena bagi saya berat untuk tersenyum. Lebih mudah untuk mengeluarkan tertawa dibanding tersenyum. Anda belum kenal saya, betul? Romonya jutek, romonya galak. Semua hal diproyeksikan. Kita pernah ngopi nggak? Nggak pernah. Maka kalau Anda mau kenal saya, mari kita kopi. Maka kalau Anda mau kenal sesama Anda, mari ngopi bersama. Mari ngobrol bersama. Mari berbagi kasih bersama. Dan itulah yang Tuhan harapkan
hari ini. Maka Bapak Ibu, teman-teman, kita sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya Ekaristi Kudus minggu ini menjadi Ekaristi Kudus yang menguatkan kita. Terlebih untuk menguatkan kita untuk menghadapi pengalaman-pengalaman ketakutan, ketidakpercayaan dalam seluruh proses kehidupan kita sebagai para murid-murid Tuhan. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh hadir kembali dalam bait-Mu yang kudus, bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan pagi ini. Hari ini Engkau mengingatkan kami tentang pengalaman para rasul-Mu yang mengalami ketakutan. Tetapi kata kuncinya adalah Engkau selalu hadir dalam pengalaman apapun, termasuk pengalaman-pengalaman limit seperti ketakutan dan kegagalan. Maka kami mau percaya bahwa Engkau juga hadir dalam lewat pengalaman-pengalaman kami, juga melalui pengalaman-pengalaman yang dahsyat yang membuat kami ragu. Semoga Engkau selalu terus-menerus mau menjadi teman dan sahabat dalam perjalanan hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.